Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali dan bahkan lawan-lawan Anies Baswedan ya, para cebong dan buzzer sudah ketar-ketir hari ini melihat Anies Baswedan diterima di kalangan non-muslim. Ini pemberian nama Yohanes dari tokoh adat Papua, bukti Anies diterima semua agama. Wow, sangat luar biasa sekali begitu kan. Mungkin para cebong dan buzzer sudah ketakutan dan ketar-ketir hari ini. Bahkan kebakaran jenggot kalau jenggotnya ada kan, kira-kira seperti itu begitu. Bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, pemberian nama Yohanes dari tokoh adat Papua, bukti Anies diterima semua agama ini. Kalau isi alam Indonesia sudah secara alami mendukung, susah untuk melepas niat jadi presiden. Apa boleh buat motivasi itu tumbuh dari rakyat Indonesia yang majemuk untuk Anies, maka tahun 2024 atas izin Tuhan Yang Esa, Anies Baswedan RI ke-8. Wow, sangat luar biasa. Kadrun melegedes munafik yang sudut lagi. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Ada yang pro dan ada yang kontra. Bahkan para cebong itu nimbrung di sini begitu kan, membenarkan diri, membenarkan junjungannya begitu kan. Karena memang ya di satu sisi panik begitu. Yohanes Anies Baswedan begitu kali ya ini. Saatnya 2024 terjalin kedamaian. Rela jual diri demi ambisi RI. Wow, ini sekali banyak tweet mereka begitu kan. Ini intoleran dan predikat bapak politik identitas menjadikan Anies harus berusaha melucuti semua itu, walaupun harus menerima nama baptis Yohanes. Itu semua hanya kamuflase demi ambisi yang tak sebanding dengan prestasi. Wah, waduh. Saya ketawa melihat komentar-komentar seperti ini gitu. Padahal prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa di sana begitu kan. Kenapa masih melakukan itu begitu kan? Ini sangat luar biasa dan bahkan bagi kami ya tertawa begitu kan. Karena Anies Baswedan saat ini elektabilitasnya tinggi dan diterima oleh kalangan masyarakat dan ini ketar-ketir begitu. Ini bukan masalah diterima atau tidak, tetapi perlu diingat Pak Anies itu orang Muslim. Kenapa dia mau menerima pemberian nama Yohanes itu nama baptis? Terus bagaimana dengan kemuslimannya? Ini yang harus kita perjelas. Nama itu sebenarnya sebagai penghargaan kepada Anies Baswedan yang telah menghargai dan datang sebagai toleransi agama Islam, datang masuk ke gereja itu sebagai penghargaan saja begitu, bukan sebagai atas keyakinan seseorang. Ini tidak membaca antara keyakinan dan penghargaan, sama dengan para buzzer dan cebong begitu kan. Orang-orang yang tidak punya prestasi malah dijunjung tinggi begitu kan. Nah ini sedangkan Anies Baswedan punya prestasi besar malah dibully habis-habisan. Inilah yang kemudian memecah belah bangsa. Kalau Anda dinamakan sebagai kadrun atau cebong, itu kan nama apa? Apakah nama hujat, abulian, atau penghargaan? Nah, ini kan sangat menarik sekali begitu kan. Sama dengan Anies Baswedan, nama Yohanes itu sebagai penghargaan saja namanya begitu kan. Itu kan sebuah apresiasi sekali bahwa Anies Baswedan toleransinya sangat besar. Sama dengan diri kita, kalau naik haji pasti disebut sebagai Bapak Haji, sebagai penghargaan bahwa dia sudah berhaji kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Ini kan logikanya salah menurut saya pribadi seperti itu begitu. Sudah makan ini masih belum, ini masih banyak. Yang memberi aliran sesat gimana ceritanya? Aliran gak populer mau cuci diri diberi politik identitas ayat dan main. Orang lupa ini. Banyak sekali. Adi Armando sudah memberikan klarifikasi terhadap cuitannya. Bahkan ya pendukung-pendukungnya masih cuitan seperti ini. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini banyak sekali yang mengkritik ada yang mengkritik dan ada yang membuli begitu. Inilah catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Dan bahkan ini banyak spekulasi bahwa dianggap sesat gereja-gereja yang Anies Baswedan masuk di situ. Padahal klarifikasinya dari yang lain dari Adi Armando kemarin minta maaf dan bahkan video itu di take down begitu kan. Kirain mau ngomong bukti Anies murtad ini, tinggal pengakuan belum sunatnya ada yang belum. Oi, ini banyak kadrun bisa aja makan babinya kapan ini. Secintanya orang Papua ke Pak Jokowi nggak ada satupun yang berani nama Yohanes kecuali Anies Baswedan. Ya saking paniknya dikatakan seperti itu, coba Ganjar diberikan nama itu. Ya itu kan. Ya balikannya seperti itu begitu. Kalau Anies Baswedan diberikan sebuah penghargaan terhadap Yohanes, bagaimana dengan Ganjar? Kalau diberikan nama Yohanes, apakah komentar-komentar para cebong dan buzzer melakukan komentar seperti itu? Ya tentu tidak begitu kan. Bahkan disanjung luar biasa toleransinya begitu. Dan hari ini Anies Baswedan bukti bahwa toleransinya sangat besar dan saya menghargai satu sama lain. Kira-kira kan seperti itu.
Bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya, pemberian nama Yohanes dari tokoh adat Papua, bukti Anies diterima semua agama. Dikutip dari Abnyos ini, Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Nur Cahyo Anggoro Jati menanggapi terkait penyematan nama Yohanes kepada Anies Baswedan saat mengunjungi gereja Rumah Do Alfa Omega di Santane, Jayapura pada 9 Desember 2022 lalu. Dia menyebutkan peranan ini sebagai penghargaan yang menandai mantan gubernur DKI Jakarta diterima di semua agama. Kalau politisi agama, sejujurnya Pak Anies tidak pernah melakukan politisasi agama. Ini kan penghargaan dari pihak lain. Justru harusnya ini merupakan catatan bahwa Pak Anies tidak melakukan politik identitas sehingga tokoh agama lain mengapresiasi, ujar Nur Cahyo kepada wartawan dikutip Rabu 28 Desember 2022. Ya bagus, Anies Baswedan selama ini sejak 2017 ya tidak pernah memainkan yang namanya politik identitas. Ya, tapi perlu diingat, sejarah politik identitas itu muncul ketika Ahok waktu itu memainkan menistakan agama, menyebutkan ayat Al-Maidah ayat 51 kalau nggak salah ya. Dan itu sudah yang memainkan perannya di situ begitu. Yang pertama kali ya menurut kader Partai Nasdem yang pertama kali memulainya itu adalah Ahok yang melakukan politisasi. Akhirnya tidak terbendung karena agama dilecehkan, yang kemudian dinistakan, akhirnya muncullah kegelisahan umat Islam begitu kan sebagai mayoritas, lalu kemudian dukung di istana, demo di istana, demo di Ancol dan sebagainya atas tuduhan-tuduhan apa yang disampaikan oleh Ahok begitu kan. Bukan Anies yang melakukan politik identitas. Disinilah yang kemudian dianggap bahwa Anies yang pertama kali melakukan politik identitas. Begitu sejarahnya begitu. Karena Partai Nasdem saya tahu bahwa waktu itu dukung Ahok. Kecuali memang Partai Nasdem tidak mendukung Ahok lalu kemudian melakukan narasi seperti itu, mungkin saya tidak percaya. Karena mendukung Ahok waktu itu, ngetol sekali mendukung Ahok dan bahkan mencibir Anies Baswedan pertama kali sejarahnya, ya itu seperti itu. Khairi sebagai Partai Nasdem begitu kan, menceritakan itu. Ini kan valid sekali begitu kan. Karena tahu seberapapun Partai Nasdem tahu terhadap politik identitas apa yang dilakukan oleh Ahok begitu. Nur Cahyo menegaskan selama masa kampanye Anies Baswedan sebagai gubernur di Jakarta tidak pernah ada catatan dia melakukan politisi agama. Dan Pak Anies punya rekam jejak selama 5 tahun. Apakah rekam jejak beliau ada dalam politisi agama? Itu kita bisa lihat jelasnya. Prestasi Anies Baswedan hari ini dan bahkan ya kinerja dan non-muslim Islam gereja apapun di Jakarta itu dibantu oleh Anies Baswedan begitu. Inilah toleransi Anies Baswedan, bisa masuk di sana, bisa membangun gereja, bahkan masa Ahok dan Pak Jokowi belum semasif ini membangun gereja seperti Anies Baswedan ini begitu kan. Ini kan sangat toleransi sangat besar sekali. Kacau kalau orang-orang yang mengatakan bahwa Anies Baswedan intoleran, memainkan politik identitas, ya kacau pemikirannya begitu. Bahkan dianggap sebagai orang yang dungu menurut saya pribadi, dikutip dari Rocky Gerung seperti itu begitu. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir terkait isu yang berkembang menyatakan Anies melakukan politisasi agama. Isu itu selanjutnya sebatas tudingan kelompok-kelompok yang selama ini tidak suka kepada Menteri Pendidikan itu dan Kebudayaan. Publik harusnya merasa nyaman dan merasa bahagia karena itu hanya isu saja yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menyukai Pak Anies Baswedan. Padahal enggak ada apa-apa. Seperti diberitakan sebelumnya, sosok mengangkat sebagai anak laki-laki sekaligus pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan saat mengunjungi gereja Rumah Doa Alfa Omega di Santani, Jayapura, Papua adalah Andoafi atau kepala adat yang disegani di Jayapura, terutama di Santani, bukan pembuka agama seperti yang dinarasikan di video-video yang beredar. Ya, narasi-narasi seperti Adi Armando begitu kan. Bahkan videonya sudah di take down dan bahkan itu tanpa delik aduan Adi Armando sudah sebenarnya sudah bisa ditangkap, sudah masuk penjara begitu kan, karena narasi-narasi bahwa gereja Aldop itu tadi dianggap sebagai sesat begitu kan. Kenapa dia sampai menyebut di depan bukan kami sebagai orang yang rumah, ayah saya atau ibu saya, karena di sana kan sangat memegang erat pada adat, sangat menghargai. Inilah klarifikasi dari anaknya seorang pendeta begitu kan. Billy menjelaskan pemberian nama itu merupakan inisiatif dari tokoh adat di Papua, bukan dari pihak Rumah Doa Alfa Omega ataupun Anies yang meminta. Bahkan pernyataan nama Yohanes, penyematan nama Yohanes dan pengalungan
noken tersebut syarat nilai-nilai kultural dan juga filosofis. Pemberian nama itu bagian dari kearifan lokal. Ini merupakan tradisi untuk memuliakan tamu dan bahkan ini penghargaan begitu kan. Kira-kira seperti itu narasinya begitu. Kenapa dimainkan, dipelintirkan habis-habisan begitu? Karena ya mungkin ada kepanikan dan kebakaran jenggot para cebong dan buzzer hari ini begitu. Terkait dengan pemberian nama Yohanes, sambungnya karena masyarakat di Papua lebih familiar dengan nama-nama tokoh yang terdapat dalam Alkitab. Sementara terkait pengalungan tos rotan khas Papua tersebut, katanya melanjutkan ini juga memiliki makna yang dalam karena sudah dianggap sebagai anak sendiri. Oldov lalu menitipkan sesuatu kepada Anies, termasuk yang disimbolnya itu kita menitipkan aspirasi yang dimasukkan ke dalam noken. Sebenarnya filosofi sekali yang bisa dilakukan oleh seorang tokoh adat. Ya seperti itu. Anies Baswedan dan dengan Partai Nasdem itu hal yang biasa begitu. Dan dalam artian bahwa Anies Baswedan toleransinya sangat besar dan ini perlu diapresiasi kepada masyarakat Indonesia begitu kan. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, insya Allah nanti kesetaraan ke depan, masa depan dan nilai-nilai bangsa kita, nilai-nilai demokrasi kita akan semakin naik, semakin maju terhadap toleransi Anies Baswedan yang sangat kuat begitu. Bahkan orang yang berpikir kepada Anies Baswedan itu adalah pemikiran kanan Anies Baswedan, tapi di satu sisi dia juga kiri begitu. Dalam artian nasionalisme dengan agama itu bisa disatukan dalam tubuh Anies Baswedan. Berbeda dengan yang lain. Saya yakin dan saya yakin. Bukti saja misalnya Pak Ganjar itu memang seorang nasionalis, tapi secara agamis ya, mungkin secara agamis itu kultural itu tidak masuk dalam situ begitu kan. Anies Baswedan masuk dalam agamis dan diperkuat secara toleransi nasionalisme begitu kan. Itu kan sangat luar biasa sekali begitu. Kira-kira kan seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.